Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hanifatul Fazila Dwi Nurdian. Dan saya Muhammad Aksel Fesdestian. Saya Alia Mailani. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan terkait penjadwalan CPU pada komputer. Next. Oke, jadi penjadwalan CPU merupakan proses di mana sistem operasi mengatur dan memilih tugas-tugas atau proses yang akan dieksekusi oleh unit pemrosesan pusat atau CPU pada suatu waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU, meningkatkan responsivitas sistem, dan mengurangi waktu tunggu proses. Nah, algoritma penjadwalan CPU ini bertanggung jawab dalam menentukan proses mana yang akan dieksekusi berdasarkan beberapa kriteria, seperti waktu yang dihabiskan oleh satu proses atau burst time, prioritas, kebutuhan sumber daya, atau jenis algoritma penjadwalan yang digunakan. Next. Oke, di sini ada beberapa macam dari penjadwalan CPU. Yang pertama itu ada FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua itu ada SJF atau Soft Job First Man Preemptive. Yang ketiga itu ada SJF Preemptive. Yang keempat itu ada Priority Scheduling Non-Preemptive. Yang kelima ada Priority Scheduling Preemptive. Yang keenam ada Round Robin Non-Preemptive. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ada Round Robin Preemptive. Next. Baik, untuk penjelasan terkait FCFS akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, yang pertama ada FCFS. Penjadwalan CPU FCFS adalah salah satu algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses pada CPU. Dalam metode ini, proses yang tiba pertama kali akan dilayani pertama kali juga tanpa memperhatikan kebutuhan atau karakteristik lain dari proses tersebut. Oke, di sini kita mulai dari contohnya. Di sini di bawah ada soal, ada proses arrival time, burst time, dan priority. Tapi yang digunakan pada metode ini hanya 3 kolom, yaitu proses arrival time dan burst time. Pada P1, arrival time-nya 0, burst time-nya 5. Lalu pada P2, arrival time-nya 2 dan burst time-nya 3. Pada P3, arrival time-nya 4, burst time-nya 8. Pada P4, arrival time-nya 6, burst time-nya 4. Pada P5, arrival time-nya 8 dan burst time-nya 2. Lalu pada P6, arrival time-nya 8, burst time-nya 6. Pertama, di sini kita mulai dari P1 yang memiliki burst time 0. P1 akan dijalankan sampai 0 ke 5. Lalu pada waktu kedatangan kedua atau arrival time kedua, P2 datang dengan burst time 2, dengan burst time 3 maksudnya. Tetapi kita harus menunggu P1 selesai untuk mengeksekusi P2. Jadi P2 dimasukkan ke dalam waiting list. Lalu pada waktu kedatangan keempat, P3 datang, tapi kita harus menunggu dulu P1 selesai untuk mengeksekusi P4. Jadi P3 dimasukkan ke dalam waiting list. Lalu setelah P1 selesai, pada waktu kelima terdapat 2 antrian, yaitu P1, P3, dan P2. Namun yang dijalankan terlebih dahulu yaitu P2, karena P2 datang terlebih dahulu. P2 dijalankan sampai waktu ke-8. Namun pada waktu ke-6, P4 muncul. Namun untuk menjalankan P4 kita harus menunggu sampai P2 selesai dijalankan. Lalu pada waktu ke-8, P2 telah selesai dijalankan. Terdapat P3 yang datang pada waktu ke-8. Lalu terdapat 2 antrian, yaitu P4 dan P5. Namun yang dijalankan terlebih dahulu yaitu P3 karena P3 datang lebih dahulu. Lalu P3 dijalankan sampai waktu ke-10, namun pada waktu ke-16, namun pada waktu ke-10 P6 datang, namun sebelum menjalankan P6 kita harus menunggu sampai P3 selesai. Lalu pada waktu ke-16 terdapat 3 antrian yaitu P4, P5, dan P6. Namun yang dijalankan terlebih dahulu adalah P4 karena P4 datang terlebih dahulu. P4 dijalankan sampai arrival time ke-20. Setelah P4 selesai, terdapat 2 antrian lagi yaitu P5 dan P6. Yang dijalankan terlebih dahulu adalah P5 karena P5 datang terlebih dahulu. P5 dijalankan sampai arrival time ke-22. Lalu pada waktu ke-22 ini tersisa P6 yang belum dijalankan. Jadi P6 dijalankan sampai waktu ke-28.
Selanjutnya adalah menghitung waktu tunggu rata-rata. Pada P1 tidak ada waktu tunggu karena langsung dijalankan. Lalu pada P2, P2 dijalankan pada waktu kelima dan muncul pada waktu kedua. Jadi 5 dikurang 2 itu 3. Lalu P3 dijalankan pada waktu ke-8 dan muncul pada waktu ketiga, jadi waktu keempat, jadi P3 8 dikurang 4 jadi 4. Dan P4 dijalankan pada waktu ke-16 dan muncul pada waktu ke-6. Jadi 16 dikurang 6 itu 10. Lalu pada P5, P5 dijalankan pada waktu ke-20 dan datang pada waktu ke-8. Jadi 20 dikurang 8 itu 12. Lalu pada P6 dijalankan pada waktu ke-22 dan muncul pada waktu ke-10. Jadi 22 kurang 10 itu 12. Lalu jadi di sini 0 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 10 tambah 12 tambah 12 dan dibagi 6 jadi 41 dibagi 6 hasilnya itu 6,83 satuan waktu. Selanjutnya adalah SJF non-primitive. Pada SJF non-primitive, aturan pertama, jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Lalu pada aturan kedua, CPU tidak akan dipindahkan dari proses yang sedang dieksekusi ke proses yang baru jika proses yang baru memiliki waktu eksekusi yang lebih pendek. Lalu aturan ketiga, proses yang sudah dimulai akan berjalan sampai selesai atau masuk ke dalam keadaan menunggu tanpa diinterupsi oleh proses yang memiliki waktu eksekusi lebih pendek yang baru tiba. Selanjutnya di sini masih ada soal yang sama seperti sebelumnya dan masih menggunakan proses arrival time dan burst time tanpa menggunakan priority. Sini yang pertama dimulai dari P1 yang memiliki burst time 5. Jadi P1 dieksekusi dari 0 sampai ke waktu kelima. Lalu pada waktu kedatangan kedua, P2 datang dengan burst time 3, tetapi untuk mengeksekusi P2 kita harus menunggu sampai P1 selesai dan P2 masuk ke dalam waiting list. Selanjutnya, pada waktu kedatangan keempat, P3 datang dengan burst time 8, tetapi untuk mengeksekusi P3, kita harus menunggu P1 selesai. Jadi, P3 masuk ke dalam waiting list. Setelah P1 selesai dieksekusi, pada waktu kelima, terdapat dua antrian, yaitu P2 dan P3. Yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P2 karena memiliki burst time lebih kecil, yaitu 3 dibanding dengan P3 yaitu 8. P2 dijalankan sampai waktu ke-8, namun pada waktu ke-6, P4 datang dengan burst time 4, tetapi karena burst time P4 lebih kecil daripada P2, kita tetap menjalankan P2 sampai waktu ke-8. Lalu pada waktu ke-8, P5 datang pada waktu ke-8 dengan burst time 2 dan terdapat dua antrian yaitu P3 dengan burst time 8 dan P4 dengan burst time 4. Yang dijalankan terlebih dahulu adalah P5 karena memiliki burst time yang paling kecil. P5 dijalankan sampai waktu ke-10. Pada waktu ke-10, P6 datang dengan burst time 6, lalu ada dua antrian yaitu P3 dengan burst time 8 dan P4 dengan burst time 4. Yang dijalankan pada waktu ke-10 adalah P4 karena memiliki burst time paling kecil yaitu 4. P4 dijalankan sampai waktu ke-14. Pada waktu ke-14 terdapat dua antrian lagi yaitu P6 dengan burst time 6 dan P3 dengan burst time 8. Yang dijalankan terlebih dahulu yaitu P6 karena memiliki burst time yang paling kecil. P6 dijalankan sampai waktu ke-20. Lalu pada waktu ke-20 tersisa P3 dengan burst time 8, lalu P3 dieksekusi sampai waktu ke-28. Selanjutnya adalah menghitung waktu tunggu rata-rata. Di sini P1 langsung dijalankan, jadi tidak memiliki waktu tunggu. Selanjutnya P2 dijalankan pada waktu kelima dan muncul pada waktu kedua. Jadi 5 dikurang 2 adalah 3. Lalu P3 dijalankan pada waktu ke-20 dan muncul pada waktu keempat. Jadi 20 per 4 itu 16. Lalu pada P4 muncul pada waktu dieksekusi pada waktu 10 dan muncul pada waktu ke-6, jadi 10 kurang 6 yaitu 4. Lalu pada P5 muncul pada waktu kelima dan dieksekusi pada waktu kelima pula, pada waktu ke-8 dan muncul pada waktu ke-8 pula, jadi 8 kurang 8 itu 0. Lalu pada P6
dieksekusi pada waktu ke-14 dan muncul pada waktu ke-10, jadi 14 kurang 10, 4. Lalu semuanya dijumlahkan, yaitu 0 ditambah 3 tambah 16 tambah 4 tambah 0 tambah 4, lalu dibagi dengan 6. Jadi 27 dibagi 6 yaitu 4,5 satuan waktu. Selanjutnya adalah FGF primitif. FGF primitif yaitu jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana brush time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dikerjakan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa waktu tadi dikembalikan ke ready queue. Ini masih menggunakan soal yang sebelumnya. Di sini pertama kita memulai dengan P1 dengan brush time-nya itu 5. P1 dijalankan sampai waktu ke 5. Lalu pada waktu kedua muncul P2 dengan brush time-nya itu 3. Karena P2 memiliki brush time-nya lebih kecil dibandingkan dengan P1, maka P2 dijalankan terlebih dahulu dan P1 dikembalikan ke ready queue. Karena P1 telah berjalan selama 2 kali, maka 5 dikurang 2, yaitu ini tersisa brush time P1 yaitu 3. P2 dijalankan, namun pada waktu keempat datang P3 dengan brush time 8, namun P3 tidak dijalankan karena memiliki brush time yang lebih besar dibanding dengan P2. Setelah P2 selesai, dijalankan pada waktu kelima, tersisa ada 2 antrian yaitu P1 dengan brush time 3 dan P3 dengan brush time 8. Lalu yang dijalankan pada waktu kelima adalah P1. Namun pada waktu ke-6 terdapat P4 datang dengan brush time 4, namun P4 tidak dijalankan karena memiliki brush time lebih besar daripada P1, maka P1 tetap dijalankan dan P4 dikembalikan ke dalam ready queue. Setelah P1 selesai, pada waktu ke-8 terdapat P5 datang pada waktu ke-8 dengan brush time 2. Dan terdapat 2 antrian yaitu P4 dengan brush time 4 dan P3 dengan brush time 8. Lalu yang dijalankan pada waktu ke-8 adalah P5 karena memiliki brush time paling kecil yaitu 2. P5 dijalankan sampai waktu ke-10. Pada waktu ke-10, P6 datang dengan brush time 6 dan terdapat 2 antrian yaitu P4 dengan brush time 4 dan P3 dengan brush time 8. Yang dijalankan pada waktu ke-10 adalah P4 karena memiliki brush time paling kecil yaitu 4. P4 dijalankan sampai waktu ke-14. Pada waktu ke-14 terdapat 2 antrian yaitu P6 dengan brush time 6 dan P3 dengan brush time 8. Yang dijalankan pada waktu ke-14 adalah P6 karena memiliki brush time yang lebih kecil dibandingkan dengan P3. P6 dijalankan sampai waktu ke-20. Pada waktu ke-20 tinggal tersisa P3 dengan brush time 8. Jadi P3 dijalankan sampai waktu ke-28. Selanjutnya adalah menghitung waktu tunggu rata-rata. Pada P1 muncul pada waktu ke-0. Maka di sini tulis 0, lalu di P1 dieksekusi pada waktu ke-5. Dan pada P1 telah berjalan 2 kali sebelum P2 dijalankan. Jadi 5 dikurang 2 yaitu 3. Lalu pada P2 dijalankan pada waktu kedua dan datang pada waktu kedua. Jadi 2 dikurang 2 itu 0 atau tidak ada waktu tunggu. Lalu P3 dijalankan pada waktu ke-20 dan datang pada waktu keempat. Jadi 20 kurang 4 adalah 16. Lalu P4 dijalankan pada waktu ke-10 dan datang pada waktu ke-6. Jadi 10 kurang 6 itu 4. Lalu P5 dijalankan pada waktu ke-8 dan datang pada waktu ke-8 pula. Jadi 8 dikurang 8 itu 0 atau tidak menunggu. Lalu pada P6 dieksekusi pada waktu ke-14 dan datang pada waktu ke-10. Jadi 14 dikurang 10 ada 4. Lalu semuanya dijumlahkan 3 ditambah 0 tambah 16 tambah 4 tambah 0 tambah 4. Lalu dibagi 6. Jadi 27 dibagi 6 adalah 4,5 satuan waktu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari CPU, yaitu priority scheduling pada non-preemptive terlebih dahulu. Nah, alur priority scheduling non-preemptive ini yaitu si alurnya ini melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi terlebih dahulu. Dan juga setiap prosesnya ini memiliki prioritas masing-masing. Nah, jika pada studi kasus ditemukan proses yang memiliki prioritas yang sama, maka pada non-preemptive ini ditentukan dari first come first serve atau yang datang terlebih dahulu maka akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, mungkin langsung lanjut aja ke studi kasusnya. Nah, di sini soalnya masih sama ya, sama seperti yang telah dijelaskan teman-teman saya tadi. Di sini ada proses, ada arrival time, burst time, juga priority. Mungkin langsung aja.
di sini untuk P1-nya ini datang di arrival time di detik ke-0. Nah, pada arrival time ke-0 ini, detik ke-0, di sini masuk P1 yaitu di bar stem-nya ada 5 dan priority-nya ini ketiga. Nah, lalu dijalankan si P1 ini hingga detik kedua karena pada di detik kedua ini akan masuk ataupun akan muncul dari si P2 dengan bar stem-nya 3 dan priority-nya itu 2. Nah, karena priority-nya lebih tinggi P2 dengan priority-nya itu kedua, maka P1 yang sudah dijalankan tadi harus menunggu terlebih dahulu P2 hingga selesai. Nah, karena tadi sudah dijalankan selama 2 detik, yang tadi bar stem P1-nya itu 5 dikurangi 2 menjadi 3. Nah, pada detik kedua ini P2 dijalankan hingga arrival time keempat. Karena pada arrival time keempat ini, maksudnya detik keempat ini akan muncul P3 dengan bar stem-nya 8 dan priority-nya 1. Nah, karena pada P3 ini miliki priority yang lebih tinggi yaitu ke-1, maka P2 yang telah dijalankan tadi harus menunggu P3 dieksekusi hingga habis terlebih dahulu. Nah, karena tadi sudah berjalan selama 2 detik, yaitu dari detik kedua hingga detik keempat, maka P2 sisa bar stem-nya itu tinggal 1. Nah, di detik keempat ini P3 mulai dijalankan, mulai dijalankan hingga detik ke-6 terlebih dahulu. Nah, di detik ke-6 ini akan muncul P4. Nah, P4 ini mempunyai bar stem yaitu 4 dan prioritinya ke-4. Nah, karena dari keempat proses ini masih lebih tinggi P3 prioritinya yaitu 1, maka masih di sini P3 masih dieksekusi. Nah, di sini dari detik ke-4 ke detik ke-6 itu dieksekusi 2 detik. Nah, yang tadinya P3 itu mempunyai bar stem-nya 8, pada detik ke-6, P3 ini bar stem-nya berkurang menjadi 6. Lalu dieksekusi kembali si P3-nya ini dan pada detik ke-8 itu akan masuk P5 dengan bar stem-nya 2 dan priority-nya itu ke-5. Nah, di sini masih sama karena memang P3 ini memiliki priority paling tinggi yaitu 1. Di sini untuk P3 ini masih dijalankan hingga dia habis gitu. Nah, tadi sudah sama seperti tadi pada detik ke-4 ke detik ke-6. Di sini pada detik ke-6 hingga detik ke-8 P3 ini sudah dieksekusi selama 2 detik. Maka dari itu nilai bar stem dari P3 ini akan berkurang yang tadinya itu 6 menjadi 4. Nah, dari detik 8 ini akan dieksekusi kembali. Lalu pada detik ke-10 akan muncul ataupun akan datang P6. P6 ini dengan bar stem-nya itu 6 dan priority-nya itu kedua. Nah, di sini masih sama karena dari semua proses itu masih tertinggi P3 dengan priority 1, di sini akan dieksekusi kembali si P3-nya hingga habis. Nah, karena P3 ini sisa bar stem-nya 2, setelah dijalankan maka akan habis di detik ke-12. Nah, setelah detik ke-12 ini P3 habis, di sini akan dijalankan itu P2. Nah, bisa dilihat di sini kan tadi kan P6 ini kan sama ya priority-nya 2, P2 juga sama priority-nya 2. Nah, kita ikuti alurnya peraturannya kembali seperti yang sudah dibilang oleh saya di sini yaitu ketika memang ada priority yang sama pada satu proses maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah yang datang terlebih dahulu atau first come first serve. Nah, seperti yang sudah dilihat tadi maka di sini yang datang terlebih dahulu adalah si P2 ini dengan bar stem-nya 1 dan periodnya kedua. Nah, yang akan dieksekusi terlebih dahulu yaitu P2 itu sendiri. Nah, P2 di sini akan dieksekusi selama 1 detik dan akan berhenti di 13. Nah, lalu di sini akan dijalankan P6 karena P6 di sini adalah paling tinggi priority-nya yaitu priority kedua dengan bar stem-nya yaitu 6. Nah, setelah itu kita akan menjalankan dari detik ke-13 ini yaitu P6 dan akan berhenti di detik ke-19. Nah, dari detik ke-19 ini P6 akan habis dan digantikan dengan P1 karena priority-nya lebih tinggi yaitu P3 maksud saya priority ketiga dengan sisa bar stem 3 akan dijalankan dari detik ke-19 dan akan berhenti di detik ke-22. Nah, dari detik ke-22 ini eee P1 akan habis dan yang akan jalan selanjutnya yaitu adalah P4. Karena di sini priority dari P4 yaitu adalah 4 dengan bar stem-nya juga 4. Nah, di sini maka dari detik ke-22 ini P4 dijalankan hingga habis yaitu di detik ke-26. Nah, di detik ke-26 ini akan dijalankan lalu P5 dengan bar stem-nya 2 dan priority-nya itu paling terakhir yaitu ke-5. Nah, dari detik ke-26 ini P5 dijalankan hingga habis dan akan berakhir di detik ke-28. Nah, lalu kita akan menghitung, waktu tunggunya sendiri. Untuk waktu tunggu rata-ratanya itu yang pertama ada P1. Nah, P1 ini, dieksekusi di detik ke-13, dan munculnya itu dia tidak, menunggu ya, untuk P6 ini tidak astagfirullahaladzim, maksud saya P1 ini dieksekusi habisnya itu di detik ke-13. Detik ke-13 itu di sini, di detik ke-13 di sini, dan, karena dia tidak menunggu, P1 ini tidak menunggu dari sini P1 dikurangi 13 dikurangi sini, apa maksudnya dia muncul di detik ke-0, dia dieksekusi terakhir di 13 dan juga dia, munculnya itu di 0 maka 13 dikurangi 0 sama dengan 13. Nah lalu untuk P keduanya ini,
dia 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, 12-nya itu dari di sini nih, dari eksekusi, detik ke-12 dikurangi, detik ke-4, yaitu sini pertama kali dia muncul di detik ke-4. Nah, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, untuk P3 sendiri, di sini dia 0, karena dia, di sini muncul di detik ke-4, lalu dia langsung, dijalankan hingga habis karena dan dia tidak ada waktu tunggunya sama sekali. Nah, lalu untuk P4-nya itu, yaitu 22 dikurangi 6. Nah, 22 itu didapat dari detik ke-22, di sini P4 dikurangi detik ke-6, yaitu pertama kali munculnya P4. Maka 22 dikurangi 6 sama dengan 16. Nah, lalu P5 sendiri yaitu 26 dikurangi 8, 26 sendiri dapat dari sini, 26 dikurangi 8 yaitu munculnya pertama kali P5. 26 dikurangi 8 sama dengan 18. Nah, untuk ya proses yang terakhir yaitu P6 itu, 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Nah, yaitu 13 sendiri dapat dari sini dan untuk 10-nya itu di sini karena pertama kali muncul P6 itu pada detik 10. Nah, sudah didapat semua untuk waktu tunggunya, maka untuk total rata-rata dari waktu tunggu yaitu, dijumlahkan semua dari, si waktu tunggu rata-rata, prosesnya ini yaitu 13 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 3, dibagi jumlah dari prosesnya yaitu 6, sama dengan 58 dibagi 6 sama dengan 9,67 satuan waktu. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang, priority scheduling dari, kalau tadi saya menjelaskan untuk non preemptive, sekarang saya akan menjelaskan, di sisi preemptifnya itu sendiri. Nah, untuk, priority scheduling preemptive ini masih sama seperti, priority scheduling non preemptive, namun bedanya yaitu, terletak jika ada studi kasus yang memiliki prioritas yang sama. Nah, kalau tadi di non preemptive itu, ketika memang ada proses yang memiliki prioritas yang sama, itu akan dilihat dari first come first serve atau dilihat dari siapa yang datang duluan, maka itu akan yang dieksekusi terlebih dahulu. Nah, kalau di preemptive ini, jika memang ada proses yang memiliki prioritas yang sama, itu akan ditentukan ataupun, dijalankan terlebih dahulu itu dari bar time-nya yang paling kecil. Maka kita akan melihat bar time-nya bukan, dilihat siapa yang datang terlebih dahulu. Mungkin langsung aja kita masuk ke studi kasusnya. Ini masih sama seperti tadi, mungkin, untuk, arrival time atau detik ke-0 ini akan muncul P1. Nah, P1 ini masih sama kayak tadi dengan bar time-nya 5 dan juga priority-nya 3. Di sini akan dijalankan hingga, detik kedua ini akan muncul P2. Detik kedua ini akan muncul P2 dengan blast time-nya 3 dan, dia priority-nya kedua karena priority, dari P2 ini lebih tinggi dari P1 maka P1 akan, menunggu terlebih dahulu. Nah, sama seperti tadi karena P1 sudah dijalankan selama 2 detik, maka blast time-nya akan dikurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, di sini dari detik kedua akan dijalankan, dieksekusi maksudnya, lalu pada detik keempat nanti akan muncul P3 dengan balas time-nya 8 dan juga priority-nya yaitu 1. Nah, karena priority dari P3 ini lebih tinggi, maka akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, untuk P2 tadi yang sudah dieksekusi akan menunggu hingga P3 selesai dieksekusi. Nah, karena tadi sudah berjalan selama 2 detik, dari detik kedua hingga detik keempat, maka, dari bar time yang 3 ini akan dikurangi, 2, yaitu tersisa 1 detik saja. Nah, dari detik keempat ini P3 akan dijalankan dan juga pada detik ke-6 itu akan muncul P4 ataupun akan datang proses ke-4 dengan balas time yang 4 dan juga priority-nya ke-4. Nah, di sini, karena dari ke-4 proses ini masih lebih tertinggi P3 dengan prioritas 1, di sini masih sama, eee, P3 yang akan dijalankan, namun seperti yang sudah tadi saya bilang sebelumnya, di sini sudah dijalankan, dari detik ke-4 ke detik ke-6, P3 ini sudah berjalan selama 2 detik. Nah, maka yang tadinya balas time P3 itu 8 akan dikurangi 2 dan hasilnya itu adalah, balas time dari P3 ini sekarang ada 6. Nah, selanjutnya, P3 ini akan dieksekusi kembali. Lalu, pada detik ke-8 akan, masuk proses ke-5, ya dengan bar time-nya 2 dan priority-nya ke-5. Nah, di sini masih sama, masih P3 yang dijalankan karena priority-nya itu masih, tertinggi yaitu 1, namun di sini bar time-nya berkurang, yang tadinya 6, sudah berjalan 2 detik lagi, maka dikurangi 6 dikurangi 2 jadinya, sekarang tersisa 4. Nah, maka P3 ini dieksekusi kembali, lalu pada detik ke-10 di sini P6 akan, datang atau proses ke-6 ini akan datang dengan, bar time-nya 6 dan priority-nya kedua. Nah, namun karena, lagi-lagi di sini, P3 ini memiliki prioritas tertinggi yaitu 1, maka P3 ini akan dieksekusi lagi di sini dengan, balas time sisa yaitu 2. Kenapa 2? Karena di sini 4 sudah berjalan 2 detik, 8 ke 10, 4 dikurangi, 2 detik yaitu sisa, 2 detik saja. Nah, di sini, P3 ini dijalankan hingga habis, maka akan berhenti di detik ke-12. Nah, di detik ke-12 ini, di sini kita menentukan, mana yang akan, jalan terlebih dahulu. Nah, karena di sini kan ada, sama seperti tadi ya, ada priority keduanya ini ada 2 proses, yaitu P2 dan P6. Nah, kalau tadi di non preemptive itu kan dilihat dari, siapa yang datang terlebih dahulu, maka dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, kalau di preemptive ini, kita tidak melihat dari, siapa yang datang terlebih dahulu dilihat, tapi dilihat dari,
burst time yang paling kecil. Nah, kalau dilihat dari sini burst time yang paling kecil tuh P2. Nah, karena P2 ini lebih kecil yaitu burst time sisa 1 dan P6 ini baru baru masuk yaitu burst time-nya ini ada masih 6, maka yang akan dijalankan terlebih dahulu yaitu P2 dengan burst time-nya 1. Nah, dari detik ke-12 ini akan dieksekusi P2-nya hingga habis yaitu habis di detik ke-13. Nah, dari detik ke-13 ini detik ke-13 ini akan dijalankan atau dieksekusi P6 karena dia memiliki priority tertinggi yaitu priority-nya kedua dengan burst time-nya 6. Nah, lalu di sini akan dieksekusi P6-nya sendiri hingga habis dari detik ke-13 hingga detik ke-19. Nah, setelah P6 habis akan dilanjutkan dengan jalannya ataupun dieksekusinya P1 dengan priority-nya itu 3 dan juga setelah dijalankan ini dari detik 19 dengan burst time-nya 3 maka akan berhenti di detik ke-22. Nah, detik ke-22. Nah, dari detik ke-22 ini, setelah tadi P1-nya habis, maka yang akan dieksekusi selanjutnya itu P4 dengan burst time 4 dan priority keempat. Nah, P4 ini akan habis di detik ke-26, lalu selanjutnya akan dijalankan atau dieksekusi yaitu P5 dengan burst time 2 dan priority kelima. Nah, di sini P5 akan dieksekusi hingga habis yaitu dan berakhir di detik ke-28. Nah, untuk waktu tunggu rata-ratanya pun masih sama ya di sini ya, karena dari seluruh proses pun baik dari non preemptif dan preemptif pada studi kasus ini tidak ada yang berbeda. Jadi untuk waktu tunggu rata-ratanya pun masih sama, total rata-ratanya tuh di 5, sorry maksud saya 9,67 satuan waktu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya alur CPU selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik di sini. Kali ini saya akan menjelaskan terkait penjadwalan CPU yang not robin yang non preemptif. Nah, di sini untuk load robin non-preemptive itu, dia penjadwalan CPU, tetapi berdasarkan waktu kuantum. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya tadi, nggak ada waktu kuantumnya ya. Nah, kalau yang load robin ini, kita harus ada waktu kuantumnya. Dan load robin ini hanya bisa load robin non-preemptive ya. Dan load robin non-preemptive ini hanya bisa digunakan jika setiap prosesnya itu memiliki arrival time yang sama. Nah, di sini ada contoh soalnya, itu masih sama seperti contoh soal sebelumnya ya. Nah, kita lihat karena di sini arrival time-nya itu sama semua di waktu ke 0. Jadi di waktu ke 0 itu kita langsung muncul semua. Tetapi yang jalan duluan itu yang P1. P1 jalan duluan. Nah, di sini quantum time-nya saya tentukan 4. Nah, cara untuk menentukan red robin, dia tuh kalau misalnya si burst time-nya itu lebih besar dari quantum time, itu kita menggunakan waktunya sesuai quantum time gitu. Jadi misalnya 4 kan itu P1 itu kan burst time-nya 5. Tapi kita nggak pakai 5, jadi kita pakainya 4 gitu. Kalau misalnya si burst time-nya itu lebih kecil dari si quantum time, dia pakai waktunya itu berdasarkan si burst time-nya, seperti itu. Nih, kita lanjut aja ya. Kan di sini ada P1-nya 5. Nah, setelah P1 itu kan burst time-nya 5 ya. Karena 5 itu lebih besar dari 4 dari waktu quantum time, makanya kita jalaninnya 4 detik dulu nih. Sampai dari detik ke-0 sampai detik ke-4 gitu. Terus di detik ke-4 ini mulai yang jalannya itu P2. Jadi P2 jalan, nanti P3, P4, P5, P6 itu nunggu. Dan P1 itu nunggu, tetapi dia burst time-nya berkurang. Tadinya kan 5, terus dia udah jalan 4 kan. Berarti 5 dikurangin 4, sisa 1. Gitu. Terus kita lihat lagi, P2-nya itu kan burst time-nya 3. 3 berarti dia lebih kecil dari 4. Nah, oleh karena itu dia jalannya cuma 3 langkah doang gitu. Dari 4 ke 7. Kan itu cuma 3 ya, seperti itu. Nah, terus di detik ke-7 ini kita mulainya berarti dari P3 gitu. P3, P2-nya berarti udah selesai, soalnya dia udah habis si burst time-nya. Terus P3 naik ke atas, dia yang dijalankan, yang nunggu itu P4, P5, P6, dan P1. Nah, kita lihat lagi, P3 itu burst time-nya 8. Nah, 8 itu kan lebih besar dari 4, dari quantum time-nya. Berarti kita menjalankannya hanya 4 detik saja, bukan 8 gitu. Nah, jadi dari detik ke-7 kita jalan ke detik 11 gitu. P4-nya naik, P4 naik yang nantinya bakalan dijalankan. Terus P5, P6, P1 itu nunggu, P3 juga nunggu, tetapi dia burst time-nya berkurang. Yang tadinya 8 itu menjadi 4 karena tadi kan dia sudah jalan 4 ya. 4 detik, berarti dia 8 dikurangi 4 sisa 4 gitu. Terus kita lihat lagi P4 ini burst time-nya 4. 4 kan tidak kurang dari 4. Berarti dia menggunakan waktu si burst time-nya ini. Berarti kita jalan 4 detik juga. Nah, sampai detik ke-15 si P4-nya ini udah habis burst time-nya. Kita lanjut ke P5. P5 naik ke atas, dia yang bakalan jalan. Terus yang nunggu itu ada P6, P1, dan P3. Tuh. Terus kita lihat lagi P5. P5 itu sisa burst time-nya berarti tinggal 2. 2 itu kan dia lebih kecil dari 4. Nah, berarti kita menggunakan waktunya waktu si burst time-nya, bukan waktu si quantum time-nya. Jadi kita cuma jalan sampai detik ke-17.
detik ke-17, P5 udah habis, P6 naik, yang nunggu itu ada P1 dan P3. Nah, terus kita lihat lagi di P6. P6 itu bus time-nya masih 6, kita bandingin sama 4, kan lebih besar 6 ya. Nah, berarti kita menggunakan waktunya itu berdasarkan quantum time-nya. Kita jalannya hanya 4 detik saja, bukan 6. Berarti kita sampai ke detik 21. 21, P1-nya naik, P3 dan P6-nya itu nunggu. P6 bus time-nya berkurang. Karena dia tadi sudah jalan 4 langkah, jadi kan 6 dikurangi 4 itu 2 gitu. Terus, nah kita bandingin lagi, P1 kan sisa 1 ya tadi, bus time-nya sisa 1, kita bandingin 1, apakah kurang dari 4, karena iya berarti kita jalannya cuma 1 detik doang nih, dari 21 ke detik 22, ya, dari 21 ke 22, terus dia P3-nya naik, P1-nya tadi sudah habis, P3 naik, P6-nya nunggu. Tuh. Terus kita lihat lagi, P3 dengan bus time 4, itu apakah lebih kecil karena tidak, berarti kita sesuai sama waktu si bus time-nya aja. Kita berarti sampai detik ke 26. 26, P3-nya sudah habis, sisa P6-nya doang. Nah, P6 sisa 2 detik. P6 bus time itu sisa 2. Nah, 2 kan lebih kecil dari 4, berarti kita hanya jalan 2 langkah saja sampai ke detik 28. Jadi dari detik 28 ini P6-nya sudah habis. Gitu. Nah, di sini ada untuk waktu tunggu rata-ratanya. Untuk menghitungnya seperti ini. Kita lihat P1. P1 itu dia selesai di detik 21 kan. Di detik 21 dia selesai. Dan dia itu jalannya hanya sekali saja di bagian sini. Dia jalan hanya sekali selama 4 detik, ya kan. Berarti dia itu 21 dikurangin 17. 21 dikurangin 4, jadinya 17. Terus kita lihat P2. P2 itu dia selesainya di detik keempat. Dia di detik keempat, terus dia mulainya itu di detik ke 0. Nah, karena dia nggak ada sebelumnya, hanya jalan sekali, jadi kita cukup 4 dikurangin 0 saja. Gitu, jadinya 4. Terus untuk P3 itu dia selesai di detik 22. Nah, di detik 22 itu kemudian dia jalannya cuma sekali di detik ke sini, di detik ke-7 ya. Di detik ke-7 dia tuh jalan 4 detik. Berarti selain itu nggak ada lagi dan dia mulainya juga di detik ke-0, maka kita tinggal kurangin aja 22 dikurangin 4 hasilnya 18. Terus untuk P4 itu dia selesai di detik ke-11 dan dia sebelumnya nggak ada jalan, dia hanya sekali jalan dan dia mulainya itu di waktu ke 0, maka 11 dikurangin 0 itu 11. Dan P5 itu selesainya di detik ke-15. Dan dia juga hanya sekali jalan, dan waktu mulainya itu di detik ke 0, maka 15 dikurangin 0, 15. Terus buat P6, dia selesainya itu kan di detik ke-26. Dan P6 ini dia jalannya hanya sekali, di detik 17 dia jalan 4 detik. Berarti 26 dikurangin 4 sama dengan 22. Nah, kemudian untuk menghitung rata-ratanya, kita jumlahkan semuanya. 17 ditambah 4, ditambah 18, ditambah 11, ditambah 15, ditambah 22, itu hasilnya 87, dan dibagi 6. Dibagi jumlah si prosesnya itu, tadi kan ada 6, berarti 87 dibagi 6 itu sama dengan 14,5 satuan waktu. Itulah hasil dari total rata-rata waktu tunggu Roth Robin dengan soal seperti pada contoh. Oke, next di sini ada Roth Robin primitif. Tadi kan non-primitif, sekarang itu yang primitif. Nah, apa sih bedanya Roth Robin non-primitif sama primitif? Kalau yang non-primitif itu dia kalau misalnya arrival time-nya sama semua. Kalau misalnya primitif itu khusus untuk arrival time yang tidak sama. Untuk prosesnya kurang lebih sama ya, cuman karena dia arrival time-nya beda-beda, mungkin nanti bakalan ada beberapa ketentuan yang berlaku di Roth Robin primitif ini. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Ini soalnya masih sama seperti sebelumnya. Dengan quantum time-nya juga 4 masih sama. Nah, di sini kita bisa lihat P1. P1 itu dia mulai duluan karena dia mulainya itu di detik ke 0. Jadi di detik ke 0 ada P1. Nah, kita lihat P1 itu kan bus time-nya 5. Quantum time-nya itu 4. 5 itu kan lebih besar dari 4. Berarti kita hanya jalan 4 detik saja berdasarkan waktu dari quantum time. Berarti sampai detik ke-4. Gitu. Cuman kalau kita lihat apakah dari detik ke 0 sampai detik ke-4 itu apakah ada proses yang muncul? Tentu ada. Itu di P2. Karena P2 itu arrival time-nya 2. Jadi dia muncul nunggu nih, dia nunggu di detik kedua si P2-nya ini. Terus kita baru masuk ke detik ke-4 gitu. Terus di detik ke-4 P2 yang tadinya nunggu dia akhirnya jalan. Terus di detik ke-4 juga P3 masuk. P3 datang gitu ya. P3 datang karena dia arrival time-nya juga 4. Terus P3 masuk, P4 dia nunggu juga, tetapi si bus time itu berkurang karena tadinya kan 5. Terus dia udah jalan 4, berarti 5 dikurangin 4 sisa 1 kayak gitu. Terus kita lihat yang waktunya berjalan sekarang itu kan P2. P2 itu bus time-nya 3.
Nah, 3 itu kan tidak kurang dari 4. Berarti kita hanya jalan 3 detik saja. Berarti sampai detik ke-7. Nah, apakah dari detik 4 sampai detik ke-7 ada yang jalan prosesnya? Tentunya ada, yaitu di P4 dengan bus time-nya itu 4. Dia muncul di detik ke-6, ya kan? Terus apakah ada lagi? Nggak ada. Jadi kita langsung ke detik ke-7. Detik ke-7 P3-nya kita nulisnya gini, P3-nya naik dulu ke atas, terus P1-nya juga antri di bawahnya, baru P4 dimasukkan ke bawahnya, ya kan? Nah, tadi kan P2 dia udah habis ya, jadi dia nggak perlu ditulis di sini. Kalau misalnya P2 masih ada sisa, baru ditulis. Kalau misalnya udah nggak ada sisa, ya udah berarti nggak usah. Nah, terus kita lihat P3 itu bus time-nya 8. Nah, 8 itu kan lebih besar dari 4, ya kan? Berarti kita jalannya itu hanya 4 detik saja. Dari detik ke-7, berarti 8, 9, 10, 11, sampai detik 11, ya kan? Apakah dari detik 7 sampai detik 11 ini ada proses yang muncul? Tentunya ada. Yaitu di proses ke-5, P5, dengan bus time-nya itu 2. Apakah ada lagi yang muncul? Ada, yaitu di P6. P6 itu bus time-nya 6. Dia muncul di detik ke-10. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti kita langsung masuk ke detik 11 saja. Nah, si P1 itu dia naik. Dia yang nantinya bakal berjalan, dia eksekusi. Terus P4 kita tulis yang tadi di sini kita tulis di bawahnya, dia nunggu. Terus kita tulis P5. Kenapa P5 duluan? Karena dia yang nunggu duluan, jadi kita tulis duluan. Terus lanjut P6, dan terakhir itu P3. P3 itu karena tadi dia kan bus time-nya 8. Hanya jalan 4 detik, berarti masih ada sisa 4 bus time-nya. Berarti kita tulis di bawah, kayak gitu. Nah, terus sekarang kita lihat P1. P1 itu dia bus time-nya 1. Ya, bus time 1 berarti hanya sampai di detik ke-12. Detik ke-12, P1 udah selesai, karena dia bus time-nya sudah habis. P4 naik, P4 naik, P5, P6, P3 itu nunggu. Ya. Terus kita lihat P4, apakah P4 itu bus time-nya 4? 4 kan tidak kurang dari 4, berarti kita jalanin 4 detik juga sampai detik ke-16. Nah, detik ke-16, P4 berarti sudah habis, P5 naik, yang nantinya bakal dieksekusi, selanjutnya P6 dan P3 itu dia nunggu. Ya. Terus setelah itu kita lihat P5 itu bus time-nya 2 kan. Terus 2 itu kan kurang dari 4. Karena kurang dari 4, jadi kita jalannya itu berdasarkan si waktu bus time-nya si P5 ini 2. Berarti sampai ke detik 18. Detik 18, kita lihat berarti P5-nya udah habis, P6-nya naik, yang nantinya bakal diproses, terus P3-nya itu nunggu. Nunggu, terus kita lihat P6. P6 itu bus time-nya 6. 6 itu kan lebih besar dari 4. Jadi kita jalaninnya cuma 4 saja. Berarti sampai detik ke-22. Detik ke-22, P3 naik ke atas, P6 nunggu. Karena dia masih ada sisa bus time. Dia tadi 6, sisa 2. Karena dia udah jalan 4. 6 dikurangin 4 itu 2. Kayak gitu. Terus kita lihat P3 bus time-nya 4. 4 kurang dari 4 tidak. Berarti kita jalannya 4 detik. Sampai detik ke-26. P3 udah habis, sisa P6. P6 bus time-nya 2. Jangan. Berarti sisa P6 aja, kita lihat P6, apakah 2 lebih kecil dari 4? Karena iya, berarti kita hanya jalan 2 detik. 2 detik, selanjutnya berarti sampai detik ke-28. Nah, di detik 28 ini, prosesnya selesai. Seperti itu. Nah, di sini ada untuk waktu tunggu rata-ratanya. Sebenarnya perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, kurang lebih sama. Cuman mungkin ada beberapa perbedaan sedikit ya. Nah, kita lihat di P1. P1 itu dia selesainya di detik 11. Kita lihat selesainya di mana dulu nih? Di detik 11 kan? Nah, terus kita lihat, apakah P1 sebelumnya pernah jalan, pernah dieksekusi? Iya kan, dia di sini dieksekusi sampai detik ke-4. Nah, berarti kita kurangin 4, 11, dikurangin 4, 7. Seperti itu. Terus kita lihat P2. P2 itu dia selesainya di detik ke-4. Apakah sebelumnya dia jalan? Enggak, dia baru sekali jalan aja dan langsung selesaikan. Tetapi dia itu mulainya dari detik kedua, bukan dari detik ke-0. Maka oleh karena itu, 4 dikurangin 2, itu hasilnya 2. Terus kita lihat P3. P3 itu dia selesainya di detik ke-22. Nah, apakah sebelumnya dia dieksekusi? Ya, dia eksekusi sekali ya di detik ke-7 sampai detik ke-11, berarti 4 detik. Berarti dia dikurangin, tadi kan ini 4 detik. Terus P3 itu dia mulai munculnya itu di detik ke-4 juga. Nah, berarti itu sama aja kayak 22 dikurangin 4 dikurangin 4, atau 22 dikurangin dalam kurung 4 ditambah 4 gitu. 22 dikurangin 8 berarti hasilnya 14. Nah, kita lihat yang P4 itu dia selesainya di detik ke-12. Nah, di detik ke-12, terus dia diprosesnya apakah ada, nggak ada. Terus dia munculnya itu di detik ke-6. Berarti 12 dikurangin 6. Itu hasilnya 6. Terus kita P5. P5 itu selesainya di detik ke-16. Selesai di detik ke-16, apakah dia sebelumnya pernah jalan? Enggak. Berarti kita lihat apakah dia mulainya di mana. P5 itu mulainya di detik ke-8. Berarti 16 dikurangin 8 itu hasilnya 8. Terus terakhir itu P6. P6 itu berakhir di detik ke-26.
ya kan? Terus apakah sebelumnya dia pernah diproses? Ya, dia pernah diproses di detik 18, ya kan? Sampai detik ke-22 berarti itu 4 detik. Dan dia mulainya itu di detik P6 itu di detik 10, ya. Berarti itu sama aja 26 dikurangi 4 dikurangi 10. Atau 26 dikurangin 14, hasilnya itu 12. Nah, untuk menghitung total rata-rata waktu tunggunya itu masih sama seperti sebelumnya. Kita jumlahkan dulu 7 ditambah 2 ditambah 14 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 12. Itu hasilnya 49. Kita bagi dengan banyaknya jumlah proses. Tadi prosesnya itu ada 6, berarti dibagi sama 6. 9 dikurangin 6 itu hasilnya 8,16. Nah, jadi untuk total rata-rata waktu tunggu round robin primitif dengan soal seperti yang dicontoh, itu hasilnya adalah 8,16 satuan waktu. Seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan terkait penjadwalan CPU. Tadi kita sudah menjelaskan ada 7 proses ya, atau ada 7 algoritma yang berbeda-beda. Semoga dari hasil apa yang kita jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.